Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Pemirsa dimanapun kalian berada, di sini saya akan membawakan kultum yang bertema esensi puasa lebih dari sekedar menahan lapar dan haus. Sebenarnya tema ini cukup mirip seperti apa yang saya bawakan tahun lalu, tapi saya coba mengeksplor lagi, mengkaji lagi dengan sumber-sumber literatur yang berbeda dengan sebelumnya. Baik, esensi puasa. Teman-teman, jika kita membicarakan suatu konsep ya, biasanya kita mulai dari definisi. Nah, terkait definisi biasanya ada dua hal yang kita bahas. Ada yang secara bahasa, ada yang secara istilah. Secara bahasa namanya etimologi, secara istilah namanya terminologi. Puasa secara istilah menurut saya sudah tidak banyak perdebatan karena kita semua memiliki definisi yang sama terhadap puasa, yakni secara fikih puasa adalah ibadah yang berupa menahan untuk tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan intim mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari, seperti itu. Tapi dalam hal etimologi atau asal-usul kata puasa, kita mulai dari bahasa Indonesia dulu ya. Puasa itu berasal dari bahasa Sanskerta, yakni upawasa. Upa artinya mendekat, wasatnya yang maha kuasa. Jadi mendekat kepada yang maha kuasa. Nah, mendekat kepada yang maha kuasa. Tapi dalam beberapa kamus itu kata Prof. Quraish Shihab, upawasa itu artinya menjauhkan diri kita dari hal yang paling kita sukai. Sedangkan kalau dalam Islam puasa itu dalam Quran itu disebutkan asyam. Asyam artinya imsak atau menahan. Walaupun sekilas memiliki definisi yang mirip, tapi kata-kata menjauhi dan menahan ini sebenarnya beda secara substansi. Menahan itu adalah hal yang mau keluar, hal yang mau tergerak kemudian kita tahan untuk sementara waktu. Sedangkan menjauh artinya kita menciptakan jarak yang sedemikian jauh, sejauh-jauhnya hingga kita lupa sama sekali dengan hal tersebut. Seperti itu. Nah, sehingga yang benar itu adalah sebenarnya yang dari Arab, yaitu imsak, menahan. Karena nafsu itu tidak untuk kita jauhi, bahkan tidak untuk kita bunuh, tapi untuk kita kontrol, kendalikan agar dia bergerak ke arah yang lebih baik. Kita pun tidak bisa untuk beribadah, kita tidak bisa untuk belajar, untuk berkarya tanpa nafsu, tanpa dorongan gairah dalam jiwa gitu. Jadi nafsu bukan seharusnya untuk dijauhi, dibunuh, tapi seharusnya untuk dikontrol, diarahkan menjadi ke arah yang lebih baik. Teman-teman, puasa itu juga identik kaitannya dengan sabar ya, yang sama-sama berarti menahan tuh. Ada ibadah lain dalam Islam yang itu juga nuansanya menahan gitu ya, seperti itikaf contohnya. Kata Allah dalam Quran surah Az-Zumar ayat 10, innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Hanya orang-orang sabarlah yang peroleh pahala yang sempurna yang tidak bisa dihitung, seperti itu. Kemudian kalau kita lihat di teks Al-Quran, puasa biasanya tidak hanya diwakili oleh kata asyam tapi juga shaum. Tuh. Lantas apa bedanya asyam dan shaum? Kita bisa lihat Quran surah Maryam ayat 26. Ketika Siti Maryam melahirkan Nabi Isa yang tanpa ayah, saat itu banyak masyarakat sekitar yang menuduh ya, melontarkan fitnah dan lain-lain. Tapi Siti Maryam memilih tidak berbicara karena tidak ada gunanya. Sebagaimanapun beliau membela diri, tetap saja orang sekitarnya tidak percaya karena sudah tertanam di pikiran mereka bahwa pasti Siti Maryam berzina, seperti itu ya. Sehingga kemudian Siti Maryam memilih untuk diam. Saat itu beliau mengatakan, inni nazartu lirrahmani shauman. Saya telah bernazar kepada yang Maha Pengasih untuk tidak berbicara, shauman. Nah, itu juga seakar kata yang sama dengan siam ya, yang dalam konteks ini berarti puasa, seperti itu. Jadi penting untuk kita juga shaum, tidak hanya siam, apalagi di era digitalisasi, globalisasi, di mana kita punya platform media sosial yang sekian banyaknya. Ketika kita masuk di situ, artinya juga kita terhubung dengan sekian banyak orang di dunia secara virtual, dan penting untuk kita tidak berbicara sembarangan, tidak mengetik sembarangan, untuk tetap menahan dan sebagainya, seperti itu. Kemudian terkait puasa sendiri, sebenarnya ini adalah ritual ibadah yang sudah dikenal sejak lama, baik oleh orang Islam maupun tradisi agama-agama lain, baik agama Samawi maupun non-Samawi maupun Ardi gitu ya. Samawi seperti halnya Nasrani, mereka mengenal Prapaskah, puasa. Yahudi mengenal Yom Kippur, puasa juga walaupun cuma sehari. Kemudian
agama-agama Adi seperti Hindu, Buddha. Hindu malah menggunakan kata upawasa itu sendiri. Saat mau nyepi juga ada puasa. Kemudian di Buddha juga ada sendiri. Artinya puasa ini bukan suatu ibadah yang unik, yang baru kita kenal, tapi memang sudah dari lama gitu, termasuk ibadah tertua yang telah ada gitu ya. Kemudian kalau kita kembali ke Quran, satu ayat yang paling sering digunakan untuk menjelaskan puasa adalah Quran surah Al-Baqarah yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, mari kita perhatikan sedikit saja terkait bahasanya, teman-teman. Jadi kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan padamu berpuasa. Lihat kata-kata yang Allah gunakan di sini. Allah tidak berkata saya wajibkan kepadamu puasa, tapi telah diwajibkan kepadamu puasa. Jadi bukan nuansa aktif, tapi dia pasif gitu. Kutiba, kalau dalam bahasa Arab sependek yang saya pelajari, kutiba itu adalah fi'il majhul yang berarti pasif. Jadi diwajibkan. Nah, di sini artinya adalah seolah-olah Allah yang berkata, walaupun Allah tidak memerintahkan dalam agama, tapi dengan akal kalian sendiri seharusnya sudah tahu bahwa puasa itu bermanfaat bagi diri kalian, bagi kesehatan, bagi mental dan lain-lain, sehingga kalian harus melakukannya. Seperti itu. Jadi itu kutiba ya. Kemudian puasa juga memiliki manfaat lain tentunya ya. Dari segi yang pertama, kita pasti dari segi syukur, karena kita yang awalnya dari segi sosial juga ya, yang awalnya tidak mengerti penderitaan orang-orang yang miskin, yang setiap harinya menahan lapar, akhirnya kita merasakannya. Kemudian juga kita tadi ya tentang sabar dan tentang menahan hawa nafsu, pastinya mengontrolnya sedemikian rupa untuk hal-hal yang baik, seperti itu. Jadi pada intinya adalah teman-teman, puasa pada esensinya adalah bagaimana kita menahan gejolak hawa nafsu tersebut, yang awalnya untuk hal-hal yang minimal tidak bermanfaat atau maksimal hal-hal yang berbau maksiat, kita tahan agar dia bisa tetap terkontrol untuk hal yang baik ya. Kalau kita perluas juga di tradisi Ramadan juga, kita punya tradisi tadarus, kemudian sahur yang disitu banyak sekali fadilah, seperti sahur di mana kita membudayakan hal-hal baik, tadarus kita belajar Al-Quran dan lain-lain. Banyak hal yang bisa kita ambil, dan pada esensinya puasa adalah menahan. Semoga kita bisa benar-benar menahan, tidak hanya sekedar tidak makan, tidak minum, tapi juga menahan hal apa saja yang berbau keburukan, seperti itu. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.